Purnama Nikita, benteng kayu menghiwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Dewan Juri, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Akmal Mifzal Isyraq Ramadan. Saya bersekolah di UPTD SMP Negeri 4 Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dongeng yang menarik berjudul Sinar Kebaikan Koko Si Burung Rangkong. Cerita ini karya asli dari guru saya yang bernama Ibu Mastiar Agustina Munte SPD. Teman-teman, penasaran tidak dengan ceritanya? Baiklah, begini kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, matahari bersinar sangat terang. Terdengar suara ayam berkokok, "Kokorayau!" yang membangunkan seluruh penghuni hutan. Hutan tersebut terletak di sebuah desa yang sangat indah bernama Desa Tabolang. Nah, teman-teman, Desa Tabolang ini terletak di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat loh. Kapan-kapan bisa berkunjung ke sana ya. Suara kokok ayam juga membangunkan Koko, si burung rangkong jantan yang juga hidup di hutan itu. Teman-teman, ada yang tahu tidak bagaimana ciri-ciri dari burung rangkong? Burung rangkong memiliki ciri-ciri seperti bulunya yang dominan berwarna hitam dan paruhnya yang berwarna kuning. Kita lanjut ya teman-teman. Setiap hari Koko selalu bangun pagi dan bertengger di pepohonan sambil menikmati udara segar di pagi hari. Koko lalu mengepak-ngepakkan sayapnya yang lebar sambil memekik nyaring dengan suara khasnya. Koko kruk, koko kruk. Pekikan suara Koko yang nyaring membangunkan penghuni hutan Tabolang. Beberapa hewan merasa terganggu dengan suara pekikan Koko. Seperti kelelawar yang sedang menikmati mimpi indahnya karena lelah mencari makan pada malam hari, dan tupai yang masih bermalas-malasan. Mereka merasa terganggu dengan suara pekikan Koko. Suara makin pindahku berganti buruk. Berhenti, Koko. Keluh sang kelelawar sambil menutup kedua telinganya dengan kesal. Kenapa juga kau berteriak sepagi ini, Koko? Mengganggu saja. Keluh sang tupai sambil menggaruk-garuk telinganya dengan kaki mungilnya. Koko kruk, koko kruk. Teman-teman, ayo bangun. Coba lihat. Matahari sudah bersinar dan udara pagi sangat segar. Sungguh indah teman-teman. Jawab Koko dengan penuh semangat. Koko berharap dengan dirinya yang menggambarkan suasana pada pagi hari itu, teman-temannya akan bisa segera bangun. Nikmati saja sendiri, Koko. Aku tak sanggup membuka mataku. Aku sangat mengantuk. Jawab sang kelelawar sambil tetap melanjutkan tidurnya. Meskipun begitu, Koko tidak peduli. Koko tetap bangun pagi lebih awal dan menikmati suasana di pagi hari sambil memakan buah-buahan hutan. Setelah memakan buah-buahan hutan, Koko lalu menyebarkan biji buah-buahan yang dimakannya.
Ia membuat hutan Tabolang tetap hijau dengan tumbuhan yang tumbuh melalui biji yang disebarnya. Teman-teman, kalau kalian ke desa Tabolang, coba deh lihat kanan kiri. Pasti desa Tabolang dipenuhi dengan tumbuhan yang hijau kan? Kita lanjut ya teman-teman. Suatu hari, seperti biasa, Koko bangun pagi lebih awal dan terbang menelusuri hutan Tabolang. Akan tetapi teman-teman, pagi ini tidak seperti biasanya, di mana matahari bersinar cerah. Pagi ini, Koko melihat awan gelap bergerak cepat, pertandakan hujan deras. Dengan sigap, Koko lalu memberitahukan kepada seluruh penghuni hutan bahwa akan hujan deras. Koko kruk, koko kruk. Teman-teman, waspadalah, hujan deras akan segera turun. Berjaga-jagalah jika ada banjir. Ada-ada saja kamu ini Koko. Sudah seperti peramal saja kamu ini. Jawab sang tupai sambil mengumpulkan makanannya. Aku tidak mengada-ngada tupai, lihatlah ke atas. Awan begitu gelap, pertandakan hujan deras. Ayo tupai, kita mencari tempat yang aman. Ajak Koko dengan raut wajah kecemasan. Kau pergi saja duluan Koko. Aku akan tetap di sini. Jika benar hujan akan turun, aku akan mencari tempat yang aman. Seperti peribahasa, bengkok sedikit tak terluruskan. Sang tupai yang sangat keras kepala malah berkata seperti itu dengan santainya. Baiklah tupai, aku akan pergi bersama hewan lainnya. Jaga dirimu baik-baik ya tupai. Kata Koko lalu pergi meninggalkan tupai sendirian. Dan benar saja teman-teman, tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Hingga membuat air sungai meluap dan banjir. Untung saja Koko dan teman-temannya telah berada di tempat yang aman dari banjir. Akan tetapi Koko masih sangat mencemaskan tupai. Teman-teman, ada yang tahu tidak bagaimana kabar tupai selanjutnya? Kita lanjut ya. Keesokan harinya, seperti biasa, Koko bangun pagi lebih awal. Hujan pun sudah reda. Akan tetapi air sungai yang masih meluap membuat Koko masih sangat mencemaskan tupai. Koko lalu terbang menelusuri hutan Tabolang berharap bisa menemukan tupai. Untung saja tak jauh dari lokasi banjir, Koko melihat tupai di atas pohon memeluk pohon dengan ketakutan. Hei tupai, apa yang kau lakukan di atas itu? Koko, tolong aku Koko. Aku takut. Aku menyesal tidak mendengarkanmu Koko. Jawab sang tupai dengan penuh penyesalan. Tidak usah diungkit lagi tupai. Sekarang aku akan membawamu ke tempat yang aman dari banjir. Terima kasih Koko, temanku yang baik. Kata sang tupai lalu pergi bersama Koko ke tempat yang lebih aman dari bahaya banjir. Sejak saat itu, teman-teman Koko tidak ada lagi yang mengeluh dengan kebiasaan Koko, yaitu bangun lebih pagi. Ternyata kebiasaan Koko membawa manfaat bagi mereka semua. Lama-kelamaan, teman-teman Koko juga mengikuti kebiasaan Koko, yaitu bangun lebih pagi. Nah teman-teman, begitulah cerita dari dongeng Sinar Kebaikan Koko si Burung Rangkong. Bagaimana ceritanya? Seru tidak? Semoga kita semua bisa mengikuti kebiasaan baik Koko ya teman-teman. Sekian cerita dari saya. Ada lemari tidak tertutup rapat. Dalam lemari ada buah serikaya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.